Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 11 Agustus 2021 dalam pekan ke-19 masa biasa. Hari ini adalah peringatan Santa Clara, seorang perawan. Dan bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Ulangan, bab 34 ayat 1 sampai 12, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Peringatan Santa Clara. Dan kedua bacaan liturgi hari ini sangat inspiratif. Apa saja inspirasi yang bisa menjadi pegangan hidup kita? Baik dari peringatan Santa Clara, seorang perawan, maupun dari kedua bacaan liturgi hari ini. Clara lahir di Assisi tahun 1193. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang berada. Namun, dia lebih tertarik untuk mengikuti Yesus yang miskin daripada tinggal dalam kemewahan keluarganya. Saudari dan saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan bagaimana seorang yang berasal dari keluarga yang secara ekonomis hidupnya begitu baik. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang yang hidup dalam kelimpahan akhirnya meninggalkan kelimpahan hidupnya itu hanya untuk hidup secara sangat sederhana. Hidup sebagai orang yang miskin. Tidak bisa kita bayangkan. Atau kalaupun kita membayangkan, kita akan menemukan sebuah pertanyaan besar. Kok bisa banyak orang ketika datang atau berada dalam kemewahan hidup, orang pada umumnya lebih melekat pada kemewahan hidup itu daripada meninggalkan kemewahan itu dan harus hidup sangat sederhana, bahkan menjadi miskin. Kalau bukan karena Tuhan sendiri, rasanya tidak mungkin terjadi. Saudari dan saudara yang terkasih, ini sebuah inspirasi untuk kehidupan kita. Ketika dunia kita dewasa ini mengagungkan harta benda, mencari untuk bisa hidup dalam kemewahan, bahkan dengan berbagai macam cara, yang pantas pun tidak pantas. Orang ambil cara itu hanya untuk mendapatkan kemewahan hidup. Dan dengan demikian, bertahan hidup dalam kemewahan. Dan terkadang tanpa mempedulikan orang lain. Ini kecenderungan manusia pada umumnya. Tetapi, toh masih ada orang-orang seperti Santa Clara itu. Di zaman kita ini, juga masih ada orang yang memiliki semangat yang sama seperti Santa Clara. Saudari dan saudara yang terkasih, rasanya sulit bagi kita untuk memiliki semangat seperti Santa Clara. Kenapa? Karena yang kita cari saat ini adalah hidup yang lebih baik dan lebih baik. Hidup yang lebih mewah. Kita yang saat ini berada dalam kemiskinan saja, atau dalam situasi yang tidak punya, masih mau mencari dan mencari untuk mendapatkan yang kita harapkan. Bagaimana kita bisa membayangkan, atau bagaimana kita bisa sekurang-kurangnya diri kita diajak untuk meninggalkan yang baik, yang mewah, dan mau hidup sederhana dan miskin demi Tuhan dan demi sesama. Sementara kita sedang mencari dan mencari untuk mendapatkan kemewahan hidup. Ada dua ketegangan. Karena di satu sisi
kita memiliki kerinduan untuk mempunyai banyak harta dan berdiam dalam kemewahan hidup, sementara di sisi lain kita diminta atau kita diharapkan untuk mau menjadi miskin demi sebuah tujuan pelayanan atau demi mengikuti Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, rupanya untuk bisa ke sana kita perlu bertobat. Itu dari peringatan Santa Clara. Tetapi secara umum boleh saya katakan, Yesus yang kita imani dan yang kita ikuti, Dia yang kaya dalam segala-galanya, mau menjadi miskin karena kita, supaya karena kemiskinannya, kita yang sesungguhnya miskin menjadi kaya. Santa Clara menghayati hidup seperti Yesus itu. Bagaimana saya dan Anda? Kemudian dari bacaan yang pertama, diceritakan bahwa sedikit lagi bangsa Israel dan Musa yang memimpin mereka mau sampai kepada tanah terjanji. Tetapi sepertinya menyedihkan sekali. Dalam bacaan pertama hari ini, Allah cuma memperlihatkan kepada Musa negeri terjanji itu, tanah terjanji itu. Tetapi Allah tidak membiarkan Musa mengalami negeri terjanji itu, menikmati tanah terjanji itu. Musa akhirnya meninggal. Inspiratif sekali. Apa itu? Kalau kita bayangkan secara manusiawi, Musa yang memimpin orang Israel berjalan 40 tahun lamanya di padang gurun. Dan sekarang mau masuk ke tanah terjanji. Ternyata Tuhan tidak menghendaki dia menikmati tanah terjanji. Tuhan cuma memperlihatkan Musa tanah terjanji itu. Jadi Musa cuma menikmati secara visual. Dia cuma menikmati dengan melihat yang Tuhan tunjukkan kepadanya, tanah terjanji itu, tanpa menikmatinya. Padahal secara manusiawi kita katakan dia sudah setengah mati mengantar bangsa Israel untuk masuk ke sana. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak hal yang baik yang perlu kita lakukan untuk banyak orang, untuk siapapun, untuk keluarga, untuk gereja, untuk lingkungan, untuk wilayah, untuk masyarakat. Tetapi ingat, tidak mesti semua hal yang baik yang sudah kita lakukan untuk orang lain mesti kita sendiri lihat buah-buahnya. Tidak mesti kita menikmati apa yang sudah kita usahakan. Ini semangat yang bisa kita petik. Jangan lupa, apa yang ada saat ini adalah hasil keringat orang-orang pada masa lalu yang kita mungkin tidak tahu, tetapi mereka mungkin tidak menikmatinya. Kita yang menikmatinya. Itu salah satu contoh bahwa banyak orang baik sebelum kita mempersiapkan segalanya untuk kita alami saat ini, tetapi mereka sendiri tidak menikmati seperti yang kita nikmati saat ini. Maka kita diingatkan untuk tidak mesti kita sendiri yang menikmati apa yang kita usahakan yang baik untuk orang lain. Atau kita tidak mesti melihat sendiri bagaimana anak cucu kita misalnya untuk orang yang hidup berkeluarga. Atau umat kita. Atau siapapun kita. Tidak mesti kita lihat orang lain menikmati hasil jerih payah kita. Tidak perlu. Kalau memang Tuhan menghendaki kita menikmati juga, silakan. Tapi kalau tidak, juga jangan menjadi kecewa karena itu. Sama seperti Musa. Dan bacaan Injil juga tetap memberikan inspirasi. Bagaimana hidup berkomunitas. Orang yang hidup dalam sebuah komunitas mempunyai rasa tanggung jawab satu terhadap yang lain. Tanggung jawabnya adalah menjaga hidup sesama yang ada bersamanya untuk tetap baik. Karena itu kalau ada sesamanya yang mungkin mulai bengkok, dia punya kewajiban
untuk menegur, dan menegur dengan cara yang baik di bawah empat mata. Kalaupun ketika ditegur di bawah empat mata tidak menyelesaikan, tidak menyadarkan orang itu, penyelesaian berikutnya adalah dengan menghadirkan orang-orang lain yang beri kesaksian bahwa memang hidup orang tertentu tidak baik. Juga sangat inspiratif, bukan? Kita diajak dan kita diminta untuk selalu dalam kebersamaan, memutuskan segala sesuatu selalu dalam kebersamaan. Kita memberikan koreksio fraterna, koreksi persaudaraan dalam kehidupan bersama kita. Tuhan memberkati.